Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Materi yang akan kami bahas mengenai konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. 1. Aurora Salisa Penyerapan. 2. Susi Esterlia Siahaan. 3. Stefani Wandaworung. 4. Richard Timothy Sekeon. 5. Frisensio Wonok. 6. Arthur Kumayas. 7. Fanya Priscilia Ayu. Konsep biaya. Akuntan yang terlibat dalam perencanaan, penganalisisan, dan pengambilan keputusan harus bekerja dengan biaya masa depan, penggantian, semu, diferensial atau biaya kesempatan, yang tidak satu pun tercatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan eksternal, menurut Usri dan Hammer 1995. Perbedaan konsep biaya dan laba antara akuntan dan ekonom disebabkan karena perbedaan tujuan. Yang pertama, akuntan bertujuan untuk menghitung biaya yang menurut mereka seharusnya dikurangkan dari pendapatan agar dapat diperoleh laba yang sebenarnya. Laporan akuntan pada pokoknya ditujukan untuk kantor pajak, sedangkan para akuntan manajerial dan ekonom manajerial seringkali menggunakan konsep-konsep biaya serta laba yang berbeda untuk menjamin agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang terbaik. Secara luas, biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan moneter untuk tujuan tertentu yang tidak dapat lagi dihindari, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Menurut Colmy dan Yuningsi 2004, klasifikasi biaya juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, berdasarkan perilaku biaya, berdasarkan akuntansi, pertanggungjawaban, berdasarkan sifat penelusuran terhadap objek biaya. Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Pada perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Jika biaya telah dihabiskan dalam proses pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan expired. Biaya yang telah expired tersebut disebut dengan beban. Berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi klasifikasi biaya berdasarkan fungsi ada dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, administrasi umum, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Itu juga ada biaya penjualan dan biaya operasi. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika output berubah. Contoh dari biaya tetap adalah biaya penyusutan, biaya sewa gedung, dan biaya sewa mesin. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap output. Contoh dari biaya variabel ini adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang mempunyai komponen tetap dan variabel untuk merencanakan, menganalisis, dan mengendalikan atau evaluasi biaya pada tingkat aktivitas yang berbeda. Biaya tetap dan variabel harus dipisahkan. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan pertanggungjawaban. Yang pertama ada biaya terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya biaya iklan. Yang kedua adalah biaya tidak terkendali. Biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu berdasarkan wewenang yang mereka miliki atau berdasarkan jangka waktu tertentu. Contohnya seperti gaji manajer puncak dan biaya tingkat korporasi seperti biaya penelitian. Klasifikasi biaya berdasarkan sifat penelusuran terhadap objeknya. Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Biaya yang terjadi karena suatu segmen dan terjadi karena segmen tersebut. Biaya ini merupakan biaya yang dapat ditelusuri dengan jelas dan nyata ke bagian segmen tertentu yang dianalisa. Selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan segmen.
contoh gaji dan eksekutif perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada biaya terkendali atau controllable cost. Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya biaya iklan dan komisi untuk jasa pemasaran yang menjadi tanggung jawab manajer marketing merupakan biaya yang dapat dikendalikan bagi manajer marketing. Yang kedua ada biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost. Biaya tak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki dan dari dalam jangka waktu tertentu. Klasifikasi biaya sesuai dengan tujuan pengambilan. Yang pertama ada biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada berbagai macam alternatif. Biaya relevan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, sehingga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak dipengaruhi pengambilan keputusan. Yang berikutnya konsep biaya relevan terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama, semua bentuk pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor tersebut adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Biaya relevan meliputi semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Selain itu, biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Biaya demikian disebut biaya tidak relevan. Yang ketiga, pada saat perhitungan biaya yang akan digunakan untuk melengkapi formulir pajak pendapatan, para akuntan diperlukan untuk membuat perincian jumlah rupiah yang aktual yang dikeluarkan untuk membeli tenaga kerja bahan baku dan peralatan modal yang digunakan dalam produksi. Different analysis for different purpose, yang berarti untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisa yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, yaitu yang pertama biaya diferensial. Biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Yang kedua, biaya trackable, yang dapat diakui jejaknya pada produk pesanan pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, biaya kesempatan. Penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya yang alternatif tertentu. Yang keempat, biaya incremental. Biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Langkah-langkah analisis biaya relevan. Yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua, mengeliminasi sunk cost. Yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Dan yang keempat, mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa, yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan. Penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Keputusan dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen. Tidak selamanya komponen yang berbentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya. Keep or drop decision. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produknya mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Biaya jangka pendek dan jangka panjang. Kurva biaya jangka pendek
baik biaya tetap maupun biaya variabel, akan mempengaruhi biaya jangka pendek perusahaan. Sebuah kurva biaya total jangka pendek ditunjukkan oleh gambar 5.1. Biaya total pada setiap tingkat output adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel total. Karena biaya-biaya, apakah biaya rata-rata ataupun biaya marginal digunakan hampir untuk semua tujuan-tujuan pembuatan keputusan operasional, maka akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menelaah biaya-biaya ini. Berikut adalah contoh kurva biaya. Kurva biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, suatu perusahaan tidak mempunyai input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang adalah variabel. Sebagaimana kurva biaya jangka pendek menggunakan kombinasi input yang optimal, less cost combination, untuk memproduksi setiap tingkat output, maka kurva biaya jangka panjang juga dibuat dengan menggunakan asumsi bahwa sebuah pabrik yang optimal digunakan untuk memproduksi tingkat output tertentu. Dengan harga input yang konstan, 2 kali lipat input akan mendua kali lipatkan biaya totalnya, yang menghasilkan sebuah fungsi biaya total JQ yang linear. Jika fungsi produksi sebuah perusahaan bersifat decreasing return to scale, input harus lebih dari 2 kali lipat untuk menghasilkan output 2 kali lipat. Selanjutnya, dengan menganggap harga-harga input tidak bertambah atau konstan, fungsi biaya yang berkaitan dengan suatu sistem produksi akan meningkat dengan tingkat kenaikan yang semakin besar. Fungsi produksi yang mula-mula menunjukkan increasing returns dan kemudian decreasing returns. Di sini proporsi kenaikan biaya lebih kecil dari proporsi kenaikan output pada kisaran decreasing return to scale, tapi lebih besar pada saat terjadinya decreasing return to scale. Semua hubungan langsung antara fungsi produksi dan fungsi biaya yang dijelaskan di atas berdasarkan pada asumsi bahwa harga-harga input adalah konstan. Jika harga-harga input merupakan fungsi dari output, maka fungsi biaya tersebut akan menunjukkan kenyataan itu. Misalnya, fungsi biaya pada suatu perusahaan pada keadaan konstan returns input yang dibeli, proporsi kenaikan biaya akan lebih besar dari proporsi kenaikan output. Kemudian tampak bahwa walaupun biaya dan produksi berhubungan, sifat dari harga-harga input harus ditelaah lebih dahulu sebelum kita mencoba untuk menghubungkan sebuah fungsi biasa dengan fungsi produksi yang mendasarinya. Harga-harga input dan produktivitas secara bersama-sama menentukan fungsi biaya total tersebut. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.